김치는? 금치. 적당히 먹어. Setiap kali kita nonton drama Korea, makanan ini selalu muncul. Yaps, kimchi. Kimchi merupakan salah satu hidangan khas Korea Selatan, terbuat dari sayuran yang difermentasi dengan bumbu pedas. Kimchi sangat populer di Korea Selatan dan dianggap sebagai sajian nasionalnya. Tapi tahu nggak sih, pada tahun 2020 lalu, kimchi pernah jadi rebutan antara Korea Selatan dan Cina. Loh, kok bisa? Sebelum lanjut, perkenalkan aku Diki Angger dari kelas A1 Gastrodiplomasi. Jadi beberapa media Cina mengklaim bahwa Cina mendapat sertifikasi global untuk produksi kimchi. Padahal nih, sertifikasi yang dimaksud adalah untuk pao chai, sejenis sayuran fermentasi asin dari Cina yang berbeda dengan kimchi. Tak tinggal diam, Korea Selatan menolak klaim tersebut dan mengatakan bahwa standar internasional untuk kimchi telah disetujui oleh PBB sejak 2001. Sampai-sampai persetujuan ini juga memicu debat di media sosial antara netizen kedua negara. Menurut beberapa sumber, kimchi sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Kata kimchi berasal dari chaejeol atau sayuran yang difermentasi. Meski begitu, dulu kimchi belum menggunakan cabai merah sebagai bumbu utamanya. Cabai merah digunakan dan baru muncul di Korea pada abad ke-16 setelah diperkenalkan oleh Jepang. Terlepas dari perseteruan itu, tahu nggak sih kalau kimchi jadi salah satu senjata diplomasi Korea Selatan dalam mengenalkan kulinernya ke kancah internasional. Kenapa harus kimchi? Kan masih banyak makanan khas Korea seperti tteokbokki, kimbap, dan bulgogi. Lantas, adakah dampak yang ditimbulkan dari diplomasi kimchi bagi Korea Selatan? Kelezatan kimchi kini nggak cuma bisa dinikmati oleh orang Korea saja. Berkat Hallyu-nya, kimchi terus eksis sebagai makanan khas Korea yang udah go internasional. Hidangan ini biasanya diproduksi dalam jumlah besar, terutama pada bulan November dan Desember, dan dilakukan secara bersama-sama antar tetangga. Selama kimjang, yakni proses pembuatan kimchi, sawi yang biasa jadi bahan baku diawetkan dengan merendamnya dalam air garam semalaman. Setelah itu sawi dicuci kemudian dilumuri oleh bumbu halus yang terdiri dari bawang bombay, bawang putih, jahe, gula, saus ikan, dan bubuk cabai merah. Setelah itu sawi dimasukkan ke wadah dengan menutupnya rapat-rapat. Kemudian disimpan di tempat yang dingin. Seperti rendang, proses kimjang ini telah terdaftar di Warisan Budaya Tak Benda UNESCO pada tahun 2013. Sejauh ini lebih dari 200 kimchi yang berbeda berdasarkan bahan utama, bumbu, cara penyimpanan, dan musim. Terus gimana upaya pemerintah Korea Selatan menggunakan kimchi sebagai alat diplomasi? Langkah pertama yang dilakukan pemerintah Korea Selatan yaitu pada gelaran Asian Games 1986 dan Olimpiade Musim Panas Seoul 1988. Pemerintah membangun identitas baru melalui sajian kimchi mewakili Korea sebagai negara modern yang masyarakatnya masih mempertahankan ritual dan tradisi. Kemudian pada 2001, untuk lebih mematenkan kimchi, pemerintah mendaftarkan standar kimchi ke Codex Alimentarius Commissions atau CAC dan akhirnya diterima. Selanjutnya, Korean Food Foundation meluncurkan program Global Hansik yaitu kampanye Korean Cuisine to the World pada tahun 2009. Pemerintah menggelontorkan dana senilai 70 juta US dollar, kemudian dikenal secara internasional sebagai diplomasi kimchi, menandai debut gastrodiplomasi Korea Selatan. Tujuannya untuk mempromosikan kuliner khas Korea Selatan termasuk kimchi ke lidah dunia internasional dan melipat gandakan jumlah restoran Korea di luar negeri. Program ini melibatkan berbagai kegiatan seperti membuka pusat kuliner Korea di berbagai negara, menyelenggarakan festival dan kompetisi masak kimchi, memberikan bantuan kimchi kepada negara yang terkena bencana, dan mendukung penelitian dan pengembangan kimchi. Kemudian ada nggak sih dampak yang ditimbulkan dari diplomasi kimchi bagi Korea Selatan? Di awal tahun 2023 ini, kimchi dinobatkan sebagai superfood atau makanan paling sehat terbaik di dunia oleh majalah kesehatan Amerika. Hal ini jelas membawa citra baik pada Korea, karena setiap kali kata kimchi terdengar, maka setiap dari kita pastilah berpikiran tentang Korea. Selain itu, dengan adanya diplomasi kimchi ini,
tercipta lebih banyak lapangan kerja di industri makanan, meningkatkan ekspor makanan dan pertanian Korea, dan meningkatkan merek nasional Korea. Jadi menurut kalian, Korea berhasil nggak sih buat kimchi sebagai alat diplomasinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.